Pasar kota pagi itu kembali ramai oleh suara tawar-menawar dan denting timbangan. Di salah satu sudut, beberapa pedagang duduk melingkar sambil menyeruput kopi panas. Obrolan mereka mengalir dari harga beras, hujan yang tak menentu, hingga urusan kesehatan yang, seperti biasa, dipenuhi keyakinan turun-temurun. Kalau gigi tidak sakit, buat apa ke dokter gigi? Ujar seorang pedagang kain bernama Salman sambil tertawa kecil. Dokter gigi itu hanya cari-cari lubang. Beberapa orang mengangguk setuju. Karim, pemuda yang gemar merasa paling tahu, menimpali dengan suara lantang. Betul. Selama bisa makan dan tidak nyeri, itu tanda gigi sehat. Orang zaman dulu tak pernah ke dokter gigi, tapi tetap hidup panjang. Abu Nawas yang sejak tadi diam, meletakkan cangkir kopinya perlahan. Ia memandang mereka satu persatu, seolah sedang menghitung jumlah biji kopi di dalam cangkir. Kalau begitu, katanya tenang, apakah kalian juga menunggu atap rumah bocor dulu baru memperbaikinya? Salman mengernyit. Apa hubungannya? Hubungannya sangat dekat, jawab Abu Nawas. Atap yang belum bocor bisa saja sudah retak. Air belum masuk hari ini, tapi besok saat hujan lebat, rumah kalian kebanjiran. Karim tertawa mengejek. Gigi itu bukan atap, Abu Nawas. Kalau sakit, baru bermasalah. Kalau tidak sakit, berarti baik-baik saja. Abu Nawas tersenyum tipis. Menurutmu, rasa sakit adalah satu-satunya tanda kerusakan? Karim terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Ya, tentu saja. Abu Nawas mengambil sepotong roti, menggigitnya pelan, lalu berkata, lubang gigi kecil seringkali tidak menimbulkan rasa sakit. Sarafnya belum tersentuh. Tapi bakteri sudah bekerja. Mereka memakan sisa makanan, menghasilkan asam, dan perlahan menikis enamel. Saat rasa sakit muncul, kerusakan biasanya sudah dalam dan perbaikannya lebih sulit. Seorang pedagang tua menyela, tapi aku tidak pernah ke dokter gigi, dan gigi-gigiku baik saja. Berapa usia gigimu yang masih lengkap? Tanya Abu Nawas balik. Pedagang itu tertawa kecut sambil menunjuk celah di mulutnya. Beberapa orang ikut tertawa, lalu mendadak terdiam. Abu Nawas melanjutkan, pemeriksaan rutin 6 bulan sekali bukan untuk menyiksa gigi, tetapi untuk melihat apa yang belum terasa. Dokter memeriksa karang gigi, peradangan gusi, dan lubang kecil yang belum menimbulkan nyeri. Semua itu bisa dicegah sebelum menjadi sakit. Karim masih mencoba bertahan. Itu hanya akal-akalan agar orang sering datang dan bayar. Kalau begitu, kata Abu Nawas, mengapa dokter gigi juga menyarankan menyikat gigi 2 kali sehari, membatasi gula, dan membersihkan sela gigi? Bukankah lebih menguntungkan jika mereka menyuruh kita makan manis sebanyak-banyaknya? Beberapa orang tertawa pelan. Karim terdiam. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Ilmu kesehatan bekerja berdasarkan pengamatan dan bukti. Orang yang rutin memeriksakan gigi memiliki risiko lebih kecil mengalami gigi berlubang parah dan penyakit gusi. Ini bukan cerita warung kopi, tapi hasil pengamatan bertahun-tahun. Salman menghela napas. Jadi rasa sakit itu justru tanda terlambat? Seringkali begitu, jawab Abu Nawas. Rasa sakit adalah alarm. Pemeriksaan rutin adalah pencegahan sebelum alarm berbunyi. Kerumunan mulai bergumam. Ada yang mengangguk, ada yang masih berpikir keras. Karim akhirnya berkata pelan, jadi selama ini aku menunggu salah satu gigiku berteriak dulu baru peduli? Abu Nawas tersenyum. Dan saat gigi itu berteriak, ia biasanya meminta dicabut, bukan diperbaiki. Suasana pasar kembali riuh, tetapi obrolan di sudut itu berubah arah. Beberapa pedagang mulai saling bertanya kapan terakhir mereka memeriksakan gigi, sementara Karim menatap cangkir kopinya, seolah sedang menghitung berapa banyak lubang kecil yang mungkin tersembunyi di balik senyumnya sendiri. Karim mengangkat wajahnya perlahan. Tapi Abu Nawas, katanya, aku menyikat gigi setiap hari. Pagi dan malam. Kalau begitu, pemeriksaan rutin itu masih perlu? Abu Nawas mengangguk. Menyikat gigi itu seperti menyapu lantai. Berguna, tapi tidak bisa mengangkat debu yang sudah mengeras di sudut-sudut. Debu yang mengeras? Tanya Salman. Karang gigi, jawab Abu Nawas. Sisa plak yang tidak terjangkau sikat, lalu mengeras. Disitulah bakteri paling senang tinggal. Gusi menjadi merah, mudah berdarah, lalu perlahan turun. Prosesnya pelan,
hampir tak terasa. Seorang pembeli yang baru datang ikut nimbrung. Aku sering berdarah saat sikat gigi, tapi tidak sakit. Abu Nawas menoleh padanya. Itu bukan tanda gigi sehat, melainkan gusi yang sudah meradang. Sama seperti luka kecil di kulit, kalau sering berdarah, berarti ada masalah. Karim menghela napas panjang. Jadi selama ini kita salah menilai sehat itu apa? Bukan salah, jawab Abu Nawas tenang. Hanya terbiasa menilai dari rasa, bukan dari proses. Ia lalu mengambil segenggam beras dari karung di dekatnya. Kalau ada kutu di beras, apakah kalian menunggu nasi terasa pahit dulu baru membersihkannya? Tidak, jawab mereka hampir serempak. Karena kalian tahu, kutu itu bekerja diam-diam, lanjut Abu Nawas. Gigi pun begitu. Salman terkekeh. Aku baru sadar, analogimu selalu bikin susah membantah. Karim tersenyum masam. Tapi 6 bulan sekali itu tidak berlebihan? Abu Nawas menggeleng. Itu waktu rata-rata terbentuknya masalah baru yang bisa terdeteksi sejak awal. Terlalu cepat, belum terlihat. Terlalu lama, sudah terlanjur. Kerumunan makin rapat. Beberapa orang mulai menghitung-hitung jadwal dalam kepala mereka. Karim mendadak berkata, kalau begitu, dokter gigi lebih mirip penjaga pintu, bukan tukang cabut. Persis, sahut Abu Nawas. Ia menjaga agar kerusakan tidak masuk lebih jauh. Seorang pedagang lain bercanda, kalau aku datang rutin, berarti aku jarang duduk di kursi cabut? Justru itu keuntungannya, jawab Abu Nawas. Pemeriksaan rutin biasanya hanya butuh cermin, cahaya, dan sedikit alat. Rasa sakit hampir tidak ada. Yang mahal dan menyakitkan itu justru akibat menunda. Karin tertawa kecil. Jadi mitosnya bukan soal gigi tidak sakit, tapi soal kita tidak mau repot. Abu Nawas mengangguk. Manusia sering memilih nyaman hari ini, lalu membayar mahal besok. Suasana hening sejenak, lalu terdengar suara pedagang memanggil pembeli. Karim berdiri, menepuk-nepuk bajunya. Baiklah. Aku akan ke dokter gigi sebelum gigiku berani protes. Abu Nawas mengangkat alis. Itu keputusan bijak. Karim melangkah pergi, lalu berhenti dan menoleh kembali. Tapi Abu Nawas, kalau aku sudah telanjur ada lubang kecil? Abu Nawas tersenyum tipis. Lebih baik menambah lubang kecil daripada membangun jembatan setelah semuanya runtuh. Beberapa orang tertawa, sebagian lagi mengangguk serius, dan obrolan di sudut pasar itu terus berlanjut. Kali ini bukan tentang mitos, melainkan tentang jadwal pemeriksaan yang selama ini selalu mereka tunda. Karim belum benar-benar pergi. Ia kembali mendekat dengan ekspresi penasaran. Satu hal lagi, katanya. Kenapa banyak orang baru ke dokter gigi saat sakitnya tidak tertahankan? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, karena manusia lebih takut pada biaya dan rasa tidak nyaman yang belum terjadi, daripada kerusakan yang sedang tumbuh diam-diam. Salman menimpali, seperti menunda servis motor karena masih bisa jalan, padahal suara mesinnya sudah aneh. Dan saat mogok, kata Abu Nawas, biayanya berkali lipat. Seorang ibu penjual sayur ikut berbicara. Anakku jarang mengeluh sakit gigi. Apa perlu juga diperiksa rutin? Abu Nawas mengangguk. Justru anak-anak perlu. Lubang pada gigi susu bisa memengaruhi pertumbuhan gigi tetap, cara mengunyah, bahkan kepercayaan diri. Banyak anak baru mengeluh saat infeksinya sudah besar. Ibu itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Karim mengusap dagunya. Berarti mitos ini bertahan karena orang mengira tubuh selalu memberi tanda jelas. Padahal tubuh sering memberi tanda halus, jawab Abu Nawas. Napas tak sedap, gusi mudah berdarah, rasa tidak nyaman ringan, semua itu sering diabaikan karena tidak dianggap sakit. Salman tertawa kecil. Kalau begitu, warung kopi ini penuh pasien tak sadar. Abu Nawas tersenyum. Dan aku salah satunya dulu. Semua menoleh. Karim terkejut. Kau juga? Pernah, jawab Abu Nawas. Aku merasa baik-baik saja. Saat diperiksa, ternyata ada karang gigi tebal dan lubang kecil. Dokternya hanya membersihkan dan menambal ringan. Tidak sakit, tidak mahal. Kalau kau menunda, tanya Karim. Barangkali sekarang aku lebih sering menutup mulut saat tertawa, jawabnya ringan.
Tawa pecah. Namun kali ini bukan tawa mengejek, melainkan tawa lega. Karim mengangguk mantap. Baik. Aku akan buat janji. 6 bulan sekali. Abu Nawas mengoreksi, bukan karena takut sakit, tapi karena ingin tetap sehat. Karim tersenyum. Kali ini aku mengerti bedanya. Percakapan menyebar ke meja lain. Ada yang mulai bercerita pengalaman tambal ringan, ada yang menyesal menunda hingga harus dicabut. Mitos yang tadi diucapkan dengan yakin kini terdengar rapuh, seolah kehilangan pijakan. Abu Nawas kembali menyeruput kopinya, membiarkan kesimpulan itu tumbuh sendiri di kepala mereka, tanpa perlu dipaksakan. Seorang tukang becak yang sejak tadi hanya mendengar akhirnya angkat suara. Kalau begitu, Abu Nawas, kenapa banyak orang setelah ke dokter gigi malah bilang kapok? Katanya jadi sering sakit. Abu Nawas menoleh perlahan. Karena mereka datang saat masalahnya sudah parah. Ibarat datang ke bengkel saat mesin sudah berasap. Servis ringan terasa biasa, tapi turun mesin tentu menyakitkan dan mahal. Karim mengangguk-angguk. Jadi kesalahan ada di waktunya, bukan dokternya. Tepat, jawab Abu Nawas. Pemeriksaan rutin itu seperti cek tekanan ban. Tidak terasa penting sampai ban meledak di tengah jalan. Salman terkekeh. Kalau begitu, orang yang rutin ke dokter gigi justru jarang merasakan sakit gigi. Statistiknya begitu, kata Abu Nawas. Bukan karena mereka kebal sakit, tapi karena masalah dihentikan sebelum membesar. Tukang becak itu menghela napas. Aku selalu pikir dokter gigi itu tempat terakhir, bukan tempat singgah. Itulah mitosnya, sahut Abu Nawas. Dokter gigi seharusnya jadi tempat singgah rutin, bukan pelarian darurat. Karim menepuk dahinya. Aneh ya. Kita rajin ganti oli, tapi malas membersihkan gigi. Karena mesin motor tidak bisa kita abaikan, jawab Abu Nawas. Kalau gigi, kita berharap ia bertahan dengan sendirinya. Seorang pemuda lain menyela, tapi rasa takut tetap ada. Takut itu wajar, kata Abu Nawas. Namun rasa takut pada pemeriksaan singkat jauh lebih kecil daripada rasa sakit akibat infeksi yang dibiarkan. Salman mencondongkan tubuhnya. Jadi kesimpulannya, rasa tidak sakit itu bukan bukti sehat. Benar, jawab Abu Nawas. Ia hanya bukti bahwa saraf belum menjerit. Kerumunan kembali hening. Kalimat itu menggantung di udara lebih lama dari yang lain. Karim tersenyum kecut. Sepertinya selama ini kita menilai kesehatan seperti menilai cuaca. Selama belum hujan, dianggap cerah. Abu Nawas tertawa pelan. Padahal awan gelap sudah berkumpul. Seorang pedagang gua berseru dari kejauhan, kalau begitu, besok aku tutup warung sebentar. Aku mau periksa gigi. Beberapa orang menyahut setuju. Suasana berubah. Bukan lagi perdebatan, melainkan pengakuan diam-diam bahwa mitos tadi telah kehilangan pijakan. Abu Nawas berdiri, merapikan pakaiannya. Karim menatapnya dan berkata, "Kau tidak marah kami membantahmu dari tadi?" Abu Nawas tersenyum tipis. Mitos tidak runtuh karena dimarahi. Ia runtuh karena ditanya dan dijawab dengan akal. Karim mengangguk, kali ini tanpa ragu. Dan hari ini, mitos itu sepertinya sudah mulai goyah. Karim belum sepenuhnya puas. Ia memandang Abu Nawas dengan sorot mata orang yang baru saja kehilangan pegangan lama. Kalau pemeriksaan rutin itu penting, katanya, kenapa banyak orang merasa setelah periksa, malah ditemukan macam-macam masalah yang sebelumnya tidak terasa? Abu Nawas menjawab tenang, karena mengetahui masalah bukan berarti masalah itu baru muncul. Ia hanya baru terlihat. Salman mengangguk pelan. Seperti menghitung uang setelah lama tidak pernah mengecek dompet. Atau seperti menimbang badan setelah bertahun-tahun menghindari timbangan, tambah Abu Nawas. Angkanya sudah ada sejak lama, kita saja yang tidak mau tahu. Seorang pemuda penjual minuman tertawa. Berarti dokter gigi bukan pembawa sial, tapi pembawa kabar. Kabar yang jujur, jawab Abu Nawas. Dan kejujuran kadang terasa tidak nyaman. Karim menyilangkan tangan. Jadi kalau hasil pemeriksaan baik-baik saja, itu justru hasil terbaik, kata Abu Nawas. Artinya kebiasaanmu benar, dan pemeriksaan itu mengonfirmasi, bukan menghakimi. Kerumunan kembali bergumam.
Seorang lelaki parubaya berkata lirih, aku selalu takut kalau diperiksa. Nanti disuruh ini itu. Dokter gigi bukan pedagang tambahan, jawab Abu Nawas. Ia bekerja berdasarkan temuan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada tindakan. Karim tersenyum miring. Aneh ya. Kita lebih percaya pada rasa tidak sakit daripada hasil pemeriksaan. Karena rasa itu subjektif, kata Abu Nawas. Sedangkan pemeriksaan itu objektif. Ilmu kesehatan berdiri di sana. Salman menepuk meja. Aku baru sadar, mitos ini bikin orang merasa hemat, padahal sebenarnya boros di belakang. Boros waktu, boros biaya, dan boros rasa sakit, jawab Abu Nawas. Seorang anak kecil menarik tangan ibunya. Bu, gigiku tidak sakit, tapi boleh ke dokter? Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum. Boleh. Karim melihat adegan itu dan menghela napas. Kalau sejak kecil sudah paham begini, mungkin mitos itu tidak akan bertahan lama. Mitos bertahan karena diwariskan tanpa diperiksa, kata Abu Nawas. Ilmu bertahan karena diuji. Suasana pasar kembali hidup, tetapi percakapan itu meninggalkan jejak. Karim melangkah pergi dengan langkah lebih ringan, bukan karena merasa sehat, melainkan karena akhirnya paham bahwa menjaga kesehatan tidak harus menunggu rasa sakit memberi izin. Karim berhenti di tepi pasar, lalu kembali lagi seolah ada sesuatu yang mengganjal. Abu Nawas, katanya, kalau logikanya begitu, kenapa mitos ini tetap dipercaya, bahkan oleh orang berpendidikan? Abu Nawas menoleh sambil merapikan duduknya. Karena mitos itu terasa menguntungkan di awal. Ia memberi alasan untuk menunda tanpa rasa bersalah. Salman mengangguk. Menunda itu murah. Dan pencegahan rasa mahal, lanjut Abu Nawas, padahal sebenarnya sebaliknya jika dihitung dalam jangka panjang. Karim mengernyit. Berarti masalahnya bukan kurang informasi? Bukan, jawab Abu Nawas. Masalahnya adalah cara manusia menimbang risiko. Kita lebih percaya pada pengalaman pribadi daripada data. Selama belum pernah sakit parah, mitos terasa benar. Seorang pedagang beras menyela, tapi kalau satu orang tidak sakit-sakit meski tak pernah periksa, bukankah itu bukti? Itu contoh, bukan kesimpulan, jawab Abu Nawas. Satu orang selamat dari hujan tanpa payung bukan bukti bahwa payung tidak berguna. Beberapa orang tertawa kecil. Karim menatap tanah. Jadi selama ini aku memakai pengalamanku sendiri sebagai patokan semua orang. Itu sifat manusia, kata Abu Nawas. Kita menilai dunia dari tubuh kita sendiri. Salman bersandar ke belakang. Dan dokter gigi jadi korban prasangka. Ya, jawab Abu Nawas. Mereka hanya datang saat dimarahi oleh rasa sakit, lalu disalahkan karena membawa kabar buruk. Karim tertawa singkat. Seperti utusan yang dipukul karena menyampaikan berita. Abu Nawas mengangguk. Padahal utusan itu datang untuk mencegah berita yang lebih buruk. Seorang pemuda yang sejak tadi diam akhirnya berkata, aku baru sadar, 6 bulan itu bukan jadwal wajib, tapi batas aman. Tepat, jawab Abu Nawas. Batas aman berdasarkan pengamatan banyak orang, bukan kepercayaan satu generasi. Karim menarik napas dalam. Kalau begitu, mitos ini runtuh bukan karena satu argumen, tapi karena cara berpikirnya salah sejak awal. Abu Nawas tersenyum tipis. Mitos jarang kalah oleh bantahan keras. Ia kalah oleh pertanyaan sederhana yang dijawab konsisten. Keramaian pasar kembali menyerap perhatian mereka. Namun kali ini, setiap tawa dan obrolan ringan terasa berbeda, seolah di antara suara timbangan dan teriakan pedagang, ada kesadaran baru yang perlahan tumbuh, tanpa disadari siapapun secara langsung. Karim menyandarkan punggungnya ke tiang kayu. Tapi Abu Nawas, katanya pelan, kenapa mitos soal gigi ini sering dikaitkan dengan keberanian? Seolah orang yang tidak ke dokter gigi itu lebih kuat. Abu Nawas tersenyum kecil. Karena kita sering salah paham antara berani dan abai. Salman mengangguk. Orang yang tahan sakit dipuji, orang yang mencegah sakit dianggap berlebihan. Padahal, lanjut Abu Nawas, ilmu kesehatan tidak mengajarkan keberanian menahan sakit, tapi kecerdasan menghindarinya. Seorang pedagang rempah ikut menimpali, aku pernah dengar orang bilang, kalau sering ke dokter gigi nanti giginya jadi rapuh. Abu Nawas menghela napas pelan. Yang membuat gigi rapuh bukan pemeriksaan, tapi bakteri yang dibiarkan.
Membersihkan karang gigi justru mengurangi peradangan dan menjaga penyangga gigi tetap kuat. Karim tersenyum miring. Jadi mitosnya berlapis-lapis. Dan saling menguatkan, jawab Abu Nawas. Satu mitos melahirkan mitos lain agar manusia tetap nyaman dengan kebiasaannya. Salman tertawa kecil. Nyaman tapi berisiko. Persis, kata Abu Nawas. Nyaman sekarang, repot nanti. Karim menatap Abu Nawas serius. Kalau kau diminta merangkum semua ini dalam satu kalimat, apa itu? Abu Nawas berpikir sejenak. Gigi tidak sakit bukan berarti sehat, tapi berarti belum mengeluh. Kerumunan terdiam. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi sulit dibantah. Seorang lelaki tua berdiri perlahan. Aku kehilangan banyak gigi karena menunggu sakit. Andai dulu aku mendengar penjelasan seperti ini. Abu Nawas menunduk hormat. Pengetahuan datang tepat waktu bagi yang mau mendengarnya. Karim mengangguk mantap. Kalau begitu, hari ini aku tidak hanya belajar soal gigi, tapi soal cara berpikir. Abu Nawas tersenyum tipis. Itu pelajaran yang paling jarang diperiksa, padahal paling sering bermasalah. Tawa kecil kembali terdengar, bercampur dengan bunyi koin dan langkah kaki. Namun di antara keramaian itu, satu mitos telah kehilangan tempatnya, bukan karena dipaksa pergi, melainkan karena tak lagi sanggup bertahan di hadapan logika yang sederhana dan nyata. Karim melirik jam matahari yang tergantung di dinding warung. Aneh, katanya, biasanya obrolan seperti ini berakhir dengan saling keras kepala. Tapi kali ini rasanya justru seperti membuka simpul. Abu Nawas menatapnya. Karena yang kita bicarakan bukan siapa yang benar, melainkan bagaimana sesuatu bekerja. Salman menimpali, orang sering merasa diserang saat mitosnya dipatahkan. Karena mitos itu sudah bercampur dengan kebiasaan, jawab Abu Nawas. Dan kebiasaan sering disalahartikan sebagai kebenaran. Seorang pedagang gula berkata, aku jadi ingat, banyak orang datang ke dokter gigi sambil bilang, Dok, ini tiba-tiba sakit. Padahal tidak ada yang tiba-tiba. Abu Nawas mengangguk. Dalam kesehatan, yang tiba-tiba biasanya hanya kesadarannya. Karim tertawa singkat. Jadi rasa sakit itu bukan awal masalah, tapi akhir dari pengabaian. Tepat, jawab Abu Nawas. Masalahnya sudah lama ada. Kita hanya baru mau mendengarnya. Salman menghela napas. Kalau begitu, pemeriksaan 6 bulan sekali itu seperti laporan berkala. Laporan kondisi, kata Abu Nawas. Agar keputusan diambil berdasarkan data, bukan dugaan. Karim menyipitkan mata. Berarti selama ini kita mengandalkan perasaan untuk urusan yang seharusnya pakai pemeriksaan. Dan itu sebabnya mitos bertahan, jawab Abu Nawas. Perasaan itu meyakinkan, meski sering keliru. Seorang pembeli yang baru datang menyela, jadi intinya, kalau tidak sakit gigi, tetap perlu ke dokter. Abu Nawas menoleh padanya. Justru karena tidak sakit, itu waktu terbaik. Pembeli itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Karim tersenyum. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya berlawanan dengan kebiasaan. Ilmu sering berlawanan dengan kebiasaan, jawab Abu Nawas. Karena ilmu lahir dari koreksi, bukan pengulangan. Kerumunan mulai bubar, kembali ke urusan masing-masing. Namun cara mereka berbicara berubah. Lebih sedikit pernyataan mutlak, lebih banyak pertanyaan. Karim berjalan menjauh sambil berkata pelan, aku kira mitos itu hilang saat dibantah. Ternyata ia hilang saat orang mulai berpikir. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, menatap pasar yang kembali sibuk, tempat di mana kebiasaan lama dan pemahaman baru-baru saja berpapasan. Karim melangkah pergi meninggalkan pasar dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya, seolah memberi waktu pada pikirannya untuk mengejar kakinya sendiri. Di kepalanya, satu kalimat Abu Nawas terus berulang. Gigi tidak sakit bukan berarti sehat, tapi berarti belum mengeluh. Abu Nawas kembali duduk sendiri. Di sekelilingnya, pasar tetap berjalan seperti biasa. Orang tertawa, menawar, mengeluh soal harga. Namun sesuatu telah bergeser. Bukan pasar yang berubah, melainkan cara orang memaknai hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele. Ia meneguk sisa kopinya. Baginya, perdebatan tadi bukan soal gigi, bukan pula soal dokter.
Itu soal kebiasaan manusia yang lebih percaya pada rasa nyaman sesaat daripada pencegahan yang sunyi. Soal kecenderungan menunggu tanda bahaya yang keras, padahal peringatan halus sudah lama diberikan. Di sudut lain, Salman terdengar berkata pada temannya, "Besok aku ikutan aku periksa gigi. Biar tidak menunggu cerita buruk." Abu Nawas mendengarnya, lalu tersenyum kecil. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada kemenangan yang diumumkan. Hanya satu mitos yang perlahan ditinggalkan, bukan karena dipermalukan, tetapi karena tak lagi masuk akal untuk dipertahankan. Pasar kembali sepenuhnya riuh. Dan di tengah hiruk pikuk itu, Abu Nawas tahu, satu orang yang mulai berpikir hari ini akan menular pada yang lain, pelan, diam-diam, dan jauh lebih kuat daripada sekadar nasihat.